Billiard. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like, whoa. I fuck with these hoes up. Shalom, salam sejahtera, perkenalkan nama saya Dina Novi Margareta, NIM 2104041, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Tujuan saya membuat video saya kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Praktek Pelatihan dan Pendidikan. Di sini ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan pada mata kuliah kali ini, yaitu yang diampu oleh Ibu dosen Marina Letarana Baban. Baiklah, pada materi yang pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai manajemen pendidikan dan pelatihan, yang dimana pada manajemen dan yang berkaitan dengan manajemen itu yaitu yang berkaitan dengan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan pada suatu kegiatan yang dilaksanakan, di mana dalam suatu kegiatan ini berlangsung untuk mengembangkan kualitas atau pengembangan pendidikan dan pelatihan. Tujuannya dari manajemen pendidikan pelatihan ini untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan suatu pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan. Nah, manajemen pendidikan melibatkan berbagai aspek, yang dimana ada perencanaan kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan sarana prasarana, pengembangan proses pembelajaran, pengawasan pelaksanaan, serta sampai nanti ke evaluasi pendidikan. Nah, manajemen pelatihan ini berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, evaluasi pelatihan untuk meningkatkan suatu keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu dalam konteks pekerjaan dalam bidang tertentu. Manajemen pendidikan pelatihan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dengan menerapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik di suatu institusi atau lembaga pendidikan lainnya dapat mencapai hasil yang lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Nah, maka dari itu dalam materi kali ini yaitu manajemen pelatihan pendidikan itu kita harus melakukan 5 aspek tersebut, yang dimana itu ada suatu perencanaan yang dilakukan di tahap awal, ada pengorganisasian yang dimana dibentuknya suatu organisasi atau kepanitiaan, dan ada pelaksanaan yaitu tahap-tahap yang akan dilaksanakan, ada pengawasan, serta nanti sampai ke ujung akhirnya di mana evaluasi. Evaluasi ini di mana untuk meningkatkan suatu proses atau kegiatan yang akan dilakukan ke depannya yang akan meningkatkan jauh lebih baik dari yang dilakukan sebelumnya. Baiklah, lanjut ke materi kedua. Lanjut ke materi yang kedua. Pada saat ada kegiatan tersebut, aktualisasi manajemen pendidikan dan pelatihan dengan mengadakan seminar dan webinar, di mana di dalam seminar itu kami mengadakan mengenai proses pembuatan blog, di mana proses pembuatan blog ini kami juga melakukan tahap-tahap aspek-aspek yang saya jelaskan pertama tadi, dimulai dari membentuk atau merancang suatu kegiatan, merencanakan, membentuk suatu kepanitiaannya, hingga ke tahap evaluasinya. Nah, dalam webinar kami pada proses pembuatan blog atau yang bertemakan adalah pembuatan blog, di sini kami didatangkan oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang dalam penyampaian materinya. Nah, dalam acara kami ini kami juga memilih 3 penulis blog terbaik, yang dimana dalam 3 penulis blog terbaik ini dapat meningkatkan suatu wawasan atau suatu pengetahuan terhadap peserta yang mengikuti dalam pembuatan blog, di mana dalam webinar kami ini diajari mulai dari pembuatan akun hingga kepada konten tersebut dipublikasikan. Nah, webinar kami ini berjalan sangat baik dengan panitia yang bekerja keras dan bekerja sama demi mewujudkannya suatu webinar yang baik. Hingga ke tahap evaluasi, kami mendapatkan evaluasi yaitu di mana kami mendapatkan
sedikit gangguan di mana pada saat itu kami memiliki jaringan yang tidak memadai. Nah, pada materi yang kedua itu yaitu mengenai pembuatan seminar kami yang diangkat yang bertemakan yaitu public speaking, di mana seminar kami ini juga kami mengadakan mulai dari 5 aspek tersebut, yang dimana ya seperti sudah saya jelaskan tadi, di mana diadakan juga suatu perencanaan, pembentukan kepanitiaan, serta sampai ke evaluasinya. Dan di saat ini di public speaking kami ini, kami mengadakan public speaking dari tahap awal hingga sampai evaluasi berjalan dengan baik, dan panitia yang sangat bekerja sama hingga berjalan acaranya dengan baik. Kelompok 2 ini melakukan kegiatan yang mendasari pada mulai dari tahap awal, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengorganisasian hingga evaluasi, dapat meningkatkan kegiatan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Baiklah, materi yang ketiga itu mengenai kegiatan diklat yang kami lakukan, mulai dari webinar yang diikuti sekitar 240-an orang, yang dimana berasumsi atau dimana dirata-ratakan yaitu dengan banyaknya mahasiswa peserta yang sangat antusias terhadap materi yang dipaparkan dalam kegiatan. Juga dipilih 3 penulis blog terbaik yang dimana dapat menambah wawasan dan memiliki dampak yang baik bagi peserta yang hadir. Nah, pada kegiatan seminar kami juga mengadakan 3 peserta yang telah berani atau telah memiliki keberanian untuk mengutarakan public speakingnya atau mempraktekkan public speaking. Dan merujuk pada mahasiswa juga, pada acara seminar kami merujuk pada audiens atau peserta yaitu terhadap mahasiswa. Nah, yang keempat itu perasaan saya. Perasaan saya dalam melaksanakan webinar ini, saya sangat senang dan saya sangat antusias terhadap kegiatan ini, di mana saya memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak yaitu dalam bekerja sama atau berkoordinasi terhadap panitia-panitia lainnya. Nah, pada saat acara atau pada saat webinar ataupun seminar, kami panitia sangat berharap terhadap kegiatan yang kami lakukan. Semoga kegiatan ini dapat dilakukan oleh adik-adik kami ke depannya. Semoga menjadi kegiatan yang lebih baik lagi dari kami sebelumnya dan lebih bermanfaat lagi dan mencapai target-target yang telah ditentukan. Saran saya untuk dosennya, semoga ibu dosen pengampu bisa lebih mengantusias terhadap seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Semoga mata kuliah ini membawa dampak baik dan setiap mahasiswa juga bisa melakukan mata kuliah ini dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ingin mengikuti atau memenuhi mata kuliah ini, namun mereka memang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pendidikan pelatihan untuk kedepannya, agar mereka juga memiliki dampak baik untuk kedepannya. Baiklah, sekian dari saya untuk memenuhi mata kuliah ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.